Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Apa itu goncangan hebat? Apa itu suara yang nyaring? Apa itu peristiwa terjadinya hari kiamat? Bagaimana nanti yang akan terjadi? Kalau ada ayat dibuka dengan kata wa ma adraka, maka kata berikutnya Allah hendak menjelaskan sesuatu yang tak mungkin siapapun pernah tahu kejadian itu atau pernah merasakan kejadian itu. Nanti banyak tuh di surat-surat pendek tuh. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka ma hiya. Kalau diawali dengan ma adraka, Allah ingin menjelaskan tentang satu peristiwa yang tidak ada seorang pun mengetahuinya. Wa ma adraka mal qari'ah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana itu nanti ketika terjadi hari kiamat itu, goncangan dahsyat dan bunyi yang sangat memekik itu. Kata Allah, yauma, pada hari itu, an-nasu, seluruh umat manusia tanpa terkecuali, seluruh, kal farashil mabsus. Farash itu ada yang mengartikan laron. Mabsus artinya berterbangan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ketika al-qari'ah itu terjadi, kata Allah, seluruh manusia tanpa terkecuali itu seperti laron yang berterbangan. Kenapa Allah gambarkan laron? Nah ini, lagi musim hujan nih. Laron itu, kan kalau sudah musim hujan dia mencari apa? Yang bersinar-bersinar, lampu misalnya, mendekat. Laron itu berapa lama dia terbang? Lama? Apakah kayak burung? Hah? Awalnya aja dia terbang, nanti tengah malam atau besok pagi udah geletakan semuanya, copot sayap-sayapnya. Allah menggambarkan kejadian hari kiamat, terbangnya manusia itu bukan karena manusia punya keahlian untuk terbang, bukan, menandakan goncangan yang hebat serta sehingga membuat manusia terbangnya bagaikan laron tak tentu arah dan pada akhirnya terhempas ke bawah tak menyisakan apa-apa. Sekarang musibah sebesar apapun, goncangan tsunami atau gempa bumi sebesar apapun, ada nggak yang sampai membuat manusia terbang? Nggak ada. Kalau membuat kita sempoyongan ada. Jadi berdiri karena goyang jatuh ada. Kalau sampai membuat kita terhempas, terlempar ada. Tapi kalau sampai terbang nggak ada. Sementara kejadian di hari kiamat itu kita terbang bukan karena bersayap, tapi karena dahsyatnya goncangan. Dan kita terbang ini bukan karena satu keahlian, tapi karena besarnya goncangan dan pada akhirnya nanti kita terhempas sebagaimana laron ketika di pagi hari. Habis. Tak tersisa. Padahal manusia ini kan termasuk makhluk Allah yang cukup berat. Bobotnya. Kalau seukuran manusia saja itu bisa berterbangan, apa kabar hewan yang kecil-kecil? Apa kabar makhluk Allah yang ringan-ringan? Manusia saja terbang di hari kiamat. Oh, kalau begitu Ustaz, berarti tanpa terkecuali manusia itu nanti akan merasakan kengerian kedahsyatan hari kiamat. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita orang beriman? Apakah juga akan merasakan tragedi hari kiamat? Maka ada satu riwayat yang pernah kami baca. Orang-orang yang beriman itu akan diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah agar Allah menyelamatkan supaya orang yang beriman ini tidak merasakan kengerian yang terjadi di hari kiamat. Jadi orang yang merasakan tragedi mengerikan hari kiamat itu semuanya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang beriman sebelum tragedi itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebut diwafatkan dengan apa? Angin dingin. Jadi tiba-tiba ada angin, bukan angin topan, bukan. Jadi anginnya itu sepoi-sepoi, tapi dingin. Itu membuat orang-orang yang beriman nanti akan mati. Tapi matinya itu bukan bentuk siksaan Allah, bukan. Justru Allah ingin menyelamatkan supaya orang-orang yang beriman ini tidak merasakan al-qari'ah.